Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pertemuan dari 2 sampai pertemuan 14. Selamat menyaksikan. Percobaan 2 resep 1. Resep pertama ini yaitu membuat kapsul dengan zat aktif rifampicin 200 mg dan acetaminophen 0,5 mg. Khasiat rifampicin yaitu sebagai antibiotikum, indikasinya mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan pemberiannya serbuk hablur warna coklat merah. Ini adalah perhitungan dosis dan penimbangan bahannya. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, timbang semua bahan, masukkan sebagian SL ke dalam lumpang, kemudian gerus. Kemudian ditambahkan rifampicin, gerus homogen, masukkan acetaminophen, masukkan sisa SL tadi, lalu digerus homogen. Kemudian bagi 2 bagian serbuk dan bagi rata. Siapkan 20 kapsul, kemudian masukkan ke dalam cangkang kapsul. Lalu masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket. Percobaan 2 resep 2. Khasiat Extrabeladon yaitu gangguan spasme pada saluran cerna, saluran empedu atau biliter, dismenor. Pemberiannya massa kental coklat tua. Pyridine HCl khasiatnya profilaksi dan terapi, indikasinya sebagai vitamin B6 dan pemberiannya hablur putih atau tidak berwarna atau hablur putih, tidak berbau dan rasa asin. Dalam problema resep ini yaitu extrabeladon dosisnya diturunkan menjadi 9 mg. Itu dikarenakan DM-nya melebihi 100%, yang mana diketahui bahwa DM tidak boleh lebih dari 100%. Berikut perhitungannya dan penimbang bahannya. Adapun cara kerjanya yaitu pertama kali yang dilakukan yaitu melakukan pengeceran pyridine HCl, panaskan lumpang, masukkan extrabeladon, tetesi etanol 20%, 3 tetes, kemudian digerus homogen. Lalu tambahkan SL, gerus homogen. Masukkan pengeceran pyridine HCl tadi, gerus homogen. Bagi serbuk sama rata di 10 per kamen. Masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket putih. Percobaan 3 resep 1. Pada resep ini yaitu membuat kapsul, yang mana kalibromedium ini khasiatnya sebagai sedatifum. Pemberiannya hablur, tidak berwarna, transparan atau buram atau serbuk putir, tidak berbau, rasa asin, agak pahit. Sedangkan ephedrine HCl yaitu khasiatnya sebagai sirupatomimeticum, pemberiannya hablur putih atau serbuk putih halus, tidak berbau, rasa pahit. Indikasinya obstruksi saluran nafas yang reversibel. Dalam resep ini problema resepnya yaitu usia pasien, usulnya 9 tahun, ukuran kapsulnya usul 00. Di sini ada perhitungannya dan penimbangan bahan. Dan cara kerjanya yaitu seperti biasa, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan. Kemudian masukkan sedikit SL, masukkan ephedrine HCl, gerus homogen, tambahkan kalium bromidum, gerus, kemudian masukkan sisa SL tadi, gerus lagi. Kemudian bagi 2 bagian serbuk dan bagi rata, siapkan 20 kapsul, baru masukkan ke dalam cangkang kapsul, dan terakhir masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket. Percobaan 3 resep 2. Pada resep ini ada atrofin sulfat, berkhasiat sebagai parasimpatolitikum. Pemberiannya hablur, tidak berwarna atau serbuk putih, tidak berbau, sangat putih, sangat beracun. Sedangkan oleosacharidase yaitu sebagai zat tambah. Berikut perhitungan dan penimbangan bahannya. Di sini ada membuat pengeceran atrofin sulfat, karena atrofin sulfat terlalu kecil untuk ditimbang. Adapun cara kerjanya, pertama kali melakukan pengeceran atrofin,
Kemudian masukkan SL sedikit, gerus homogen di dalam lumpang. Masukkan hasil pengenceran atrofin, tambahkan sisa SL. Kemudian tambahkan 1 tetes oleum anisi, gerus homogen. Siapkan 12 kertas perkamen, bagi sama rata. Kemudian masukkan ke dalam plastik klit dan beri etiket putih. Percobaan 4 resep 1. Pada resep ini, kodein berkhasiat sebagai antifusium, pemberiannya serbuk hablur atau hablur jarum tidak berwarna, sedangkan dextrometorpini HBr khasiatnya antitusifum, pemberiannya serbuk hablur putih tidak berbau rasa pahit. Problematika dari resep ini yaitu dosis kodein diturunkan menjadi 250 mg karena pada dosis sebelumnya persen DM lebih dari 100%, di mana DM tidak boleh lebih dari 100%. Berikut perhitungan dosis dan penimbangan bahannya. Adapun cara kerjanya yaitu pertama kali siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, siapkan lumpang, masukkan sedikit SL, masukkan dextrol, gerus homogen, kemudian masukkan kodein, gerus homogen, dan masukkan sisa SL, tambah karmin secukupnya, kemudian bagi sama banyak menjadi 2 bagian, siapkan 15 perkamen dan bungkus. Beri etiket dan masukkan ke dalam plastik klit. Percobaan 4 resep 2. Pada resep ini yaitu menggunakan natri karbonas yang mana khasiatnya sebagai zat bahan keratolicum. Pemberiannya hablur tidak berwarna serbuk atau serbuk hablur putih. Kemudian elasoch las anisi, khasiatnya sebagai zat tambahan, pemberiannya serbuk putih tidak berbau. Kemudian ada opi aromatik. Opi aromatik ini diberikan pada resep diberikan tanda garis merah. Di sini ada perhitungan dosis dan penimbangan bahan. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan semua alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan. Kemudian siapkan cawan penguap dan penangas air, masukkan sedikit SL ke dalam cawan penguap dan tambahkan opi ting. Panaskan di atas penangas air dan aduk homogen. Panaskan lumpang dan memasukkan sedikit SL. Masukkan natri bikarbonat lalu gerus homogen. Masukkan opi dan gerus homogen. Masukkan ke dalam 10 bungkus perkamen. Sebelumnya dibagi 2 bagian terlebih dahulu. Lalu masukkan ke dalam plastik klit dan beri etiket putih. Percobaan 5 resep 1. Pada resep ini, olecini khasiatnya sebagai laksativum, pemberiannya cairan kental jernih, kuning pucat, bau lemah. Kemudian asid salisi AA, khasiatnya keralaticum, pemberiannya hablur ringan, tidak berwarna, hampir tak berbau. Kemudian ZNO sebagai antiseptikum lokal, pemberian serbuk amor, tidak sangat halus, tidak berbau. Kemudian asid borik sebagai antiseptikum ester, hablur putih. Pemberiannya hablur serbuk putih, tak berbau, rasa agak pahit. Kemudian ada sulfaracip, khasiatnya sebagai antiseptikum ester, pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna atau hampir tidak berwarna, bau menusuk, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada Oleum rosarum, khasiatnya sebagai zat tambahan, pemberiannya cairan tak berwarna, bau bunga mawar, kental. Kemudian ada talc, khasiatnya sebagai anti-skabies, pemberiannya serbuk hablur putih, tak beraroma, tak berbau. Pada resep ini problematika dan penyelesaiannya yaitu zat sulformaldehid diganti dengan paraformaldehid, kemudian signalnya menjadi SUE, nomor ayakannya 100. Berikut penimbangan bahannya. Adapun cara kerjanya, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, ayat ZNO dan timbang. Kemudian larutkan asid salisi dengan oenrecini, masukkan ZNO, formaldehid, dan sulfaracip ke dalam lumpang. Setelah itu teteskan Oleum rosarum, masuk sisa talkum tadi, gerus homogen. Kemudian masukkan ke dalam wadah dan beri etiket.
Percobaan 5 resep 2. Resep ini ada natrium bikarbonat, khasiatnya sebagai antiasidum, pemberiannya serbuk putih, buram, rasa asin. Kemudian ada asid sitrit, khasiatnya sebagai zat tambahan, pemberiannya hablur, tidak berwarna dan tidak berbau. Kemudian ada asid askorbik, khasiatnya sebagai antiskorbat, pemberiannya hablur putih, agak kuning, tidak berbau. Kemudian ada glukosa, khasiatnya sebagai kalorigetikum, pemberiannya hablur, tak berwarna, tak berbau, rasa manis. Resep ini problematikanya yaitu glukosanya ditimbang sebanyak 2 gram. Dan berikut penimbangan bahannya. Cara kerjanya sama seperti tadi, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang semua bahan, kemudian gerus asid sitrit lalu sisihkan, gerus asam askorbik lalu sisihkan, masukkan natrik ke dalam lompang, gerus, masukkan glukosa, gerus, masukkan asid sitrit, gerus, masukkan asid askorbik, gerus homogen. Keringkan dalam lemari pengering menggunakan aluminium foil atau perkamen. Setelah kering, bagi 2 bagian dan masukkan ke dalam 10 kertas perkamen. Masukkan ke dalam plastik klip dan beri etiket. Percobaan 6 resep 1. Pada resep kali ini yaitu membuat unguentum, yang mana pada kalium iodida hasilnya sebagai anti jamur, pemberiannya transparan, tak berbau, dan lanolin khasiatnya sebagai zat tambahan dan pemberiannya zat berupa lemak, lengket, dan kuning, dan dietkan menggunakan unguentum simplex. Pada problematika resep ini yaitu sediaan dilebihkan 20% karena dia sediaan luar, kemudian signalnya CSUE. Dan berikut penimbangan bahannya. Adapun cara kerjanya yaitu lebur dulu unguentumnya yang mana terdiri dari sirap lava dan oleum sesame di atas penanas air. Kemudian larutkan KI dan air di dalam air Lemaire. Kemudian panaskan lumpang, masukkan KI tadi dan adep selama naik ke dalam lumpang, gerus homogen, masukkan unguentum simplex ke dalam numpang, timbang sediaan 20 gram dan masukkan ke dalam pot salep, beri etiket biru. Oh ya, tambahan sedikit, kenapa dilebihkan 20% dalam penimbangan bahan, agar karena takutnya nanti ada yang lengket ketika digerus di dalam numpang, makanya dilebihkan 20%. Percobaan 6 resep 2. Pada resep ini juga membuat unguentum, yang mana ZNO berhasil sebagai antiseptikum, pemberiannya serbuk amor putih. Kemudian ada unguentum asid benzoate, khasiatnya anti jamur, pemberiannya hablur halus, tak berwarna, tak berbau. Kemudian asid salisit, khasiatnya sebagai antifungi, pemberiannya hablur ringan, tak berwarna. Pada penimbangan bahan itu unguentum asidi benzoate itu mengandung asidi benzoici, asidi salisi, lanolin, dan vaselin flava. Adapun cara kerjanya yaitu ZNO diayak, kemudian disisihkan. Buat lanolin dengan mencampurkan air adepts sesuai penimbangan. Buat unguentum asidi benzoate dengan air benzoate, ditambahkan asidi salisi, kemudian masukkan ke dalam lumpang, gerus homogen dan sisihkan. Kemudian tambahkan 3 tetes spiritus dan ditambahkan lanolin, kemudian gerus homogen. Masukkan ZNO ke dalam lumpang, unguentum asid benzoate, gerus homogen, masukkan dalam pot dan beri etiket biru. Percobaan 7 resep 1. Pada resep ini juga membuat unguentum, yang mana pertama sulfadiazin, khasiatnya sebagai antibakteri, pemberiannya serbuk putih, kekuningan, tak berbau. Kemudian kalium iodida, khasiatnya sebagai anti jamur, pemberiannya hablur transparan. Kemudian oleum sesame, khasiatnya sebagai zat tambahan dan pemberiannya berbau. Seraflavum, khasiatnya sebagai zat tambahan, pemberiannya padat kuning dan kecoklatan. Kemudian lanolin, khasiatnya sebagai zat tambahan dan pemberiannya kuning pucat, bau lemak.
Pada penimbangan juga dilebihkan 20%. Cara kerjanya yaitu larutkan KI dengan air 3 ml, kemudian sisihkan. Lebur selaflavum oleh sesame di cawan penguap di atas penangas air, sisihkan. Gerus sulfadiazin di dalam lumpang, ayak, timbang 2,4 gram. Panaskan lumpang, masukkan hasil leburan tadi, tambahkan larutan KI tadi, sulfadiazin, ditambah adep selanai, gerus homogen. Timbang 20,5 gram dan masukkan ke dalam pot salep dan beri etiket biru. Pada resep ini, cetaceum berkhasiat sebagai zat tambahan, pemberiannya hablur bening, rasa lemah. Sera albi khasiat sebagai zat tambahan, pemberian zat padat, lapisan tipis bening. Kemudian parafin liquid, pemberian kental, cair, transparan, tak berwarna, hasilnya laksativum. Kemudian natri tetraboras dan ada Aquades sebagai pembawa. Pada problematika ini tidak ada ditulis sigma dan MF-nya. Nah, adapun penimbangan bahannya sebagai berikut. Adapun cara kerjanya yaitu larutkan natri tetraboras dengan Aquades, leburkan cetaceum dan sera albi dengan cawan penguap di atas penangas air. Kemudian panaskan lumpang, masukkan hasil lebur tadi, ditambah larutan natri, gerus homogen, ditambah parafin liquid, gerus homogen. Kemudian timbang sediaan 100 gram, add-kan ke dalam pot salep, beri etiket biru. Percobaan 8 resep 1. Kelengkapan resep: sulfur fry chip 7 gram, pemberian serbuk amorf warna kuning pucat tak berbau, khasiat keratolitik agen. Kampor 1 gram, pemberian hablur tidak berwarna, bau khas, rasa tajam, khasiat anti iritasi. PGA 1,5 gram, pemberian serbuk putih atau putih kekuningan, tidak berbau, khasiat sebagai suspending agen. Aqua rosarum masing-masing sampai 100 ml sebagai zat tambahan. Dalam pembuatan sol kalsium hidroksida mengandung kapur tahor 1 gram, air mendidih 3 ml. Semua bahan diencerkan hingga dingin. Penimbangan bahan dilebihkan 20% karena merupakan sediaan luar. Cara kerja sudah tertera di dalam video tersebut. Etiket yang digunakan yaitu etiket biru dan ini merupakan kopi resep. Percobaan 8 resep 2. Kelengkapan resep: mentol 0,300 gram, pemberian berbentuk jarum prisma, tak berwarna, bau tajam, khasiat kongen dan antihistan. Asam salisilat 0,300 gram, pemberian hablur tidak berwarna, rasa agak manis dan tajam, khasiat sebagai keratolitikum dan antifungi. Kalamin 5 gram, pemberian serbuk halus, merah muda, tak berbau, khasiat sebagai antiseptikum. ZNO 2,5 gram, pemberian serbuk putih, hablur. Gliserin 5 ml dan alkohol 5 cc merupakan zat tambahan. Penimbangan dilebihkan 20% karena merupakan sediaan luar. Cara kerja sudah tertera di dalam video. Etiket yang digunakan yaitu etiket biru karena merupakan sediaan luar dan ini merupakan kopi resep. Percobaan 9 resep 1. Oleum ekor asli 25 ml, pemberian cairan minyak, encer, bau khas, khasiat sebagai sumber vitamin A dan D. PGA 7,5 gram, pemberian bening, serbuk, tidak berasa, khasiat sebagai emulgator. Gliserol 2,5 ml, pemberian bening, agak kental, tidak berbau, rasa manis, khasiat stabilisator emulsi. Aqua 18,75 ml sebagai pelarut, pemberiannya cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Oleum cinnamomum 2 tetes, pemberian bening, cairan kental, tidak berasa, bau khas, khasiatnya sebagai pewangi. Perhitungan dosis sudah tertera. Penimbangan bahan, cara kerja sudah tertera di video.
Etiket yang digunakan, etiket putih, diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Percobaan 9, resep 2. Permangana sekaligus 60 gram, pemberian hablur mengkilat, ungu tua, khasiat antiseptikum ekstrim. Bolus alba 45 gram, pemberian serbuk ringan, putih, tidak berbau, rasa licin, khasiat sebagai zat tambahan. Bikarbonat natrik ditimbang 45 gram, pemberian serbuk putih, hablur, tidak berbau, rasa asin, khasiat sebagai antasidum. Adepselanae ditimbang secukupnya, sebagai zat tambahan, pemberian lengket bau khas rasa khas. Masing-masing bahan ditimbang dikali 30 untuk 30 pil. Cara kerja sesuai dengan yang tertera. Etiket yang digunakan etiket putih, diminum 3 kali sehari 2 pil. Percobaan 10, resep 1. Asam sitrat 5 gram, pemberian hablur tidak berwarna, tidak berbau, rasa asam. Natrium subkarbonat 6 gram, pemberian serbuk putih, tidak berbau, rasa asin, khasiat sebagai antasidum. Sirup simplex 7 ml, pemberian cairan jernih tidak berwarna. Aquades 110 ml, pemberian cairan jernih tidak berwarna, tidak berbau, khasiat sebagai zat tambahan. Penimbangan bahan dalam sirup simplex mengandung gula 65% dan air 35%. Cara kerja sesuai di dalam video. Etiket yang digunakan etiket putih, yaitu diminum 2 kali sehari. Percobaan 10, resep 2. KI 2,5 gram, pemberian sangat mudah larut dalam air, lebih mudah larut dalam etanol 95%. Iodium 1,25 gram, pemberian larut 3500 bagian di air, 13 bagian di etanol 95%. Aquades 22 ml, pemberian bening tidak berwarna. Penimbangan bahan. Cara kerja telah tertera. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih, diminum 3 kali sehari 5 tetes. Percobaan 11, resep 1. Hexamini, pemberian hablur, mengkilat, tidak berbau, tidak berasa, rasa membakar. Khasiat sebagai antiseptikum saluran kemih. Vol ortosipon, pemberian bau aromatik lemah, rasa agak pahit, khasiat garam kalium, glukosida. Ini perhitungan dosis dan penimbangan bahan. Berikut cara kerjanya. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Percobaan 11, resep 2. Asetosal 5 gram, pemberian hablur putih, khasiat analgetik dan antipiretik. Kalsium karbonat 1 gram, pemberian serbuk halus ringan putih tidak berwarna. Sirup simplex, pemberian cair manis campuran dari 65 glukosa dan 35 aquades sebagai zat pemanis. Oleum menthaipip, pemberian minyak permen cairan tak berwarna, pedas dan hangat. Perhitungan dosis dan penimbangan dosis. Cara kerja. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Percobaan 12, resep 1. Asam borat 2,4 gram, pemberian hablur putih, mengkilap, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak asam. Aquades at 80 ml, pemberian putih jernih, tidak berbau, tidak berasa, khasiat sebagai pelarut. Penimbangan bahan, tiap 100 ml mengandung asam borat 3 gram dan aquades 100 ml. Jadi 2,4 asam borat dalam 80 ml aquades. Cara kerja sudah tertera. Etiket yang digunakan yaitu etiket biru karena merupakan sediaan obat luar. Percobaan 12, resep 2. Amonium klorida 5 gram, pemberian hablur tidak berwarna, serbuk putih. Sukus liquid 5 gram, pemberian coklat tua agak manis.
Sasa 3 gram, pemberian untuk bagian minyak ada 76 bagian spiritus, 2 bagian amonia. Aquades 135 ml, pemberian jernih, tidak berbau, tidak berasa. Perhitungan dosis dan penimbangan bahan. Cara kerja telah tertera. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Percobaan 13 resep 1. Paracetamol ditimbang 1,92 gram, pemberian hablur putih tidak berwarna, pahit tidak berbau, khasiat analgetik dan antipiretik. Aquades et 80 ml, pemberian bening tidak berasa, tidak berbau, khasiat sebagai pelarut. Perhitungan dosis dan penimbangan bahan. Cara kerja. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih, diminum 1 kali sehari 1 sendok teh. Percobaan 13 resep 2. Natrium bikarbonat ditimbang secukupnya. Asam sitrat ditimbang 5 gram, pemberian serbuk hablur bening tidak berbau. Spiritus citri ditimbang 2,5 gram, pemberian zat cairan jernih aroma sejuk. Sirup simplex, di dalam sirup simplex mengandung 65 bagian sukrosa dan 35 bagian air. Khasiat sebagai zat pemanis. Berikut penimbangan bahan dan cara kerja. Etiket yang digunakan etiket putih, yaitu sekali minum habis. Percobaan 14 resep 1. Amoksilin ditimbang 1,25 gram, pemberian serbuk hablur putih praktis tidak berbau, khasiat sebagai antibiotik. NaCMC 0,5 gram, pemberian serbuk atau granul higroskopik, khasiat sebagai pensuspensi. Sukrosa 10 gram, pemberian hablur putih tidak berbau, rasa manis stabil di udara, khasiat sebagai pemanis. Natrium benzoat 0,125 gram, pemberian granul atau serbuk hablur putih tidak berbau, stabil di udara, khasiatnya sebagai antioksidan dan pengawet. Aquades 38,13 ml, pemberian cairan jernih tidak berasa, khasiat sebagai zat tambahan. Berikut perhitungan dosisnya dan cara kerjanya. Etiket yang digunakan yaitu etiket putih, diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Percobaan 14 resep 2. Asam salisilat ditimbang 1,5 gram, pemberian hablur ringan tidak berwarna, hampir tidak berbau, khasiat sebagai keratolitikum dan antifungi. Bolus alba ditimbang 7,5 gram, pemberian serbuk ringan, putih, tidak berbau, tidak berasa, licin, khasiat sebagai zat tambahan dan penyerap. Talcum fenet et 25 gram, pemberian serbuk hablur, mudah melekat pada kulit, khasiat sebagai zat tambahan. Campora, pemberian hablur putih, putih bau khas tajam, rasa pedas dan aromatik, khasiat sebagai anti-iritan. Penimbangan bahan dilebihkan 20% karena merupakan sediaan obat luar. Berikut cara kerjanya. Etiket yang digunakan yaitu etiket biru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.